Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Cahaya Permatasari, akan mempresentasikan mengenai studi kasus pembiayaan agribisnis berupa kartu kredit. Kartu kredit adalah suatu kartu yang umumnya dibuat menggunakan media plastik, itu untuk transaksi pembelian atau jual beli kepada para pedagang. Dan kartu kredit itu dipegang oleh yang menerbitkan kartu kredit tersebut, yaitu diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayar harga dari jasa atau barang beli di tempat-tempat tertentu seperti toko, restoran, penjualan tiket, dan lain-lain. Pihak-pihak yang terlibat dalam kartu kredit. Yang pertama, ada issue card. Issue card yaitu bank dan lembaga penerbit, merupakan pihak atau lembaga yang mengeluarkan dan mengelola suatu kartu kredit. Yang kedua, ada acquirer atau pihak pengguna atau pengolah. Pihak pengguna atau pengolah yaitu pihak yang menggunakan kartu kredit yang telah diterbitkan oleh pihak lembaga perbankan ataupun non-lembaga perbankan. Yang ketiga, ada card holder atau card member pemegang kartu, yaitu seorang atau nasabah yang telah memenuhi prosedur dan persyaratan mengenai sistem kerja dari kartu kredit tersebut. Terakhir ada merchant atau pedagang. Jadi pedagang itu adalah suatu pedagang yang telah ditunjuk atau disetujui oleh pihak pengelola untuk dapat mengelola transaksi dengan menggunakan suatu kartu kredit. Yang kedua, ada sistem kerja kartu kredit. Sistem kerja kartu kredit itu pertama, nasabah itu mengajukan permohonan untuk pembuatan kartu kredit kepada pihak lembaga perbankan ataupun non lembaga perbankan. Kemudian bank atau perusahaan pembiayaan akan menerbitkan kartu kredit apabila si nasabah tersebut itu memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku untuk membuat suatu kartu kredit. Yang ketiga, kartu kredit yang telah disetujui oleh pihak lembaga atau telah disepakati untuk diterbitkan, maka pemegang kartu kredit dapat melakukan berbagai transaksi pembelanjaan atau pembayaran di berbagai tempat yang mengikat perjanjian dengan bank yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Selanjutnya, apabila nasabah memegang kartu kredit melakukan transaksi, maka sistem kerja penagihannya yaitu pemegang kartu melakukan transaksi dengan menunjukkan kartu dan menandatangani bukti belanja untuk memastikan kepemilikan kartu. Yang kedua, pihak pedagang akan menagihkan kepada bank atau lembaga tersebut jika nasabah itu tidak melakukan transaksi secara lunas. Kemudian, bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada pedagang dengan perjanjian telah mereka sepakati. Kemudian, bank atau lembaga pembiayaan akan menagih pemegang kartu atau nasabah yang memegang kartu tersebut. Dan yang kelima, yaitu pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang setara sampai pembayarannya itu lunas, gitu. Jadi tidak ada namanya hutang antara pedagang atau pemegang kartu tersebut atau nasabah yang memegang kartu kredit tersebut. Kemudian ada macam-macam kartu kredit. Yang pertama berdasarkan fungsinya, ada credit card. Credit card adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli dengan syarat tempat yang kita ajukan atau tempat yang kita lakukan pembelian itu menggunakan lembaga atau menyetujui bahwa kartu kredit yang digunakan itu dapat dilakukan di tempat toko yang telah kita beli tersebut. Kemudian ada change card, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang atau jasa di mana nasabah harus membayar kembali seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa biaya tambahan. Yang ketiga, ada debit card. Debit card yaitu kredit yang pembayaran atas penagihan nasabah yang ada di bank pada saat membuka kartu kredit. Dengan penerbitan tersebut, maka otomatis rekening nasabah akan berkurang sejumlah transaksi yang mereka transaksikan. Jadi debit card ini akan berkurang kartu kreditnya apabila si nasabah tersebut itu melakukan pembelian. Jadi
kartu kredit itu akan berkurang sesuai dengan jumlah pembelian yang mereka beli. Kemudian ada cash kredit, yaitu sebenarnya cash kredit itu hampir sama dengan pada umumnya. Jadi nasabah itu akan memberikan kartu kreditnya kepada kasir misalnya, kemudian pembayaran tersebut langsung dicatat secara lunas gitu, tanpa adanya pemberian jeda waktu untuk pembayaran pelunasan. Kemudian ada check guarantee card, yaitu digunakan sebagai jaminan dan penarikan cek. Jadi apabila kartu kredit tersebut saat melakukan pelunasan itu terhambat, maka check guarantee card itu dapat dijadikan sebagai jaminannya. Kemudian macam-macam kartu kredit berdasarkan wilayah berlakunya dan afiliasinya. Yang pertama, ada kartu kredit nasional. Kartu kredit nasional yaitu kartu kredit yang dapat digunakan hanya di negara setempat saja. Jadi ketika kita menggunakan kartu kredit nasional, maka hanya tempat-tempat yang di negara tersebut yang bisa menerima kartu kredit tersebut. Jadi bisa disebut sebagai kartu kredit lokal. Kemudian ada kartu kredit internasional. Kartu kredit internasional yaitu kartu kredit yang dapat digunakan di berbagai negara. Jadi ketika kita keluar negeri atau ketika kita melakukan pembelian atau transaksi jual beli di luar negara kita sendiri, itu kita bisa menggunakan kartu kredit dengan menggunakan kartu kredit internasional. Ya, kemudian yang terakhir, macam-macam kartu kredit berdasarkan afiliasinya. Nah, jadi di sini berdasarkan afiliasinya ada co-branding card sama affinity card. Di sini kemudian ada keuntungan dan kerugian menggunakan kartu kredit. Yang pertama, ada keuntungan bagi bank atau lembaga pembiayaan. Yang pertama, keuntungan bagi bank atau lembaga pembiayaan yaitu iuran tahunan yang dikenakan kepada setiap pemegang kartu. Yang kedua, bunga untuk penggunaan kartu kredit itu dapat diadakan untuk bank tersebut, atau setiap ada pembayaran atau transaksi menggunakan kartu kredit, maka setiap bank atau lembaga pembiayaan itu akan mendapatkan bunganya. Kemudian 3, biaya administrasi, yaitu biaya yang dibebankan kepada setiap pemegang kartu yang akan menarik uang tunai di ATM. Jadi setiap nasabah yang ingin mengambil uang itu akan mendapatkan potongan, atau yang dibebankan kepada pemegang kartu kredit akan menarik uang tunai di ATM. Kemudian keuntungan bagi pemegang kartu. Keuntungan pemegang kartu yaitu mudah dibawa kemana-mana, tidak ribet, kemudian dapat dilakukan dalam keseharian itu tidak terbatas waktu. Jadi dapat digunakan selama 24 jam setiap harinya dan tanpa harus membawa beban berat, karena kartu kredit itu merupakan kartu, dan itu hanya kartu yang mudah digunakan dan dibawa kemana-mana dan dapat disimpan dalam tas atau bag yang kecil. Kemudian keuntungan bagi pedagang, dapat meningkatkan omset penjualan. Hal ini disebabkan adanya minimal pembelanjaan serta akibat pemegang kartu merasa tidak membayar tunai sehingga menggunakan sehendaknya. Maka biasanya pemegang kartu kredit itu termasuk dalam kategori yang boros. Dan kemudian yang kedua yaitu sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada para pelanggannya, sehingga pelanggan selalu kembali untuk melakukan hal yang sama secara berulang-ulang. Kemudian kemudahan berbelanja itu bagi yang pemegang kartu tersebut tadi. Kemudian ada keuntungan bagi pengelola, yaitu adalah penerimaan pendapatan berupa komisi atau fee dari semua aktivitas yang dilakukan dengan card holder. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai kerugian menggunakan kartu kredit. Yang pertama, itu ada kerugian bagi bank atau lembaga pembiayaan. Jadi, kerugian yang dialami oleh lembaga pembiayaan atau penerbit dari suatu kartu kredit yaitu ketika ada transaksi yang tidak lunas atau transaksi yang tidak berjalan dengan lancar pembayarannya, maka lembaga pembiayaan itu juga akan dirumitkan untuk hal itu, karena kartu kredit itu kan dikeluarkan oleh lembaga pembiayaan, maka
lembaga pembiayaan tersebut juga akan mengalami kesulitan karena nasabah yang tidak membayar lunas kartu kredit tersebut. Jadi pihak pedagang itu yang atau pihak yang menerima hasil dari penerimaan pembelian dari nasabah itu ketika tidak lunas, maka pihak pedagang akan menagihnya kepada pihak penerbitnya atau pihak yang mengeluarkan kartu kredit tersebut begitu. Kemudian yang kedua itu ada kerugian bagi nasabah atau pemegang kartu kredit. Jadi biasanya nasabah itu yang memegang kartu kredit itu akan cepat boros karena sifat kartu kredit kan mudah dipergunakan. Jadi gampang sekali para nasabah itu menggunakan kartu kredit ini secara terus-menerus gitu tanpa adanya kontrol. Kemudian ada sebagian pedagang itu membebankan biaya tambahan untuk setiap kali melakukan pembelian. Jadi pedagang itu memotong sedikit atau pajak lah intinya kepada para pihak yang melakukan transaksi menggunakan kartu kredit. Selanjutnya yaitu adanya limit yang diberikan terkadang itu terlalu kecil. Selanjutnya yaitu ada pemalsuan kartu kredit. Maksudnya di sini yaitu ada masalah-masalah terhadap penggunaan kartu kredit. Yang pertama itu ada hilangnya kartu kredit. Hilangnya kartu kredit ini sangat sungguh merumitkan. Ketika kita ingin melakukan pembelian, lalu kartu kredit kita hilang, maka itu akan menyulitkan bagi pemegang kartu kredit tersebut. Kemudian yang kedua, adanya kartu kredit palsu. Kartu kredit palsu yaitu maksudnya dari pihak yang memegang kartu kredit itu banyak atau sering terjadi itu pemalsuan kartu kredit, adanya pemalsuan identitas atau pemalsuan kode barcode dalam pemakaian kartu kredit tersebut. Kemudian ada mengubah kartu kredit. Yang keempat itu pencetakan berulang. Kemudian ada penyebaran pembelian. Kemudian yang terakhir ada kartu kredit yang tidak terima. Jadi banyak sekali kasus yang ada di Indonesia khususnya yaitu kartu kredit yang tidak dapat digunakan entah karena terblokir ataupun sistem berlakunya kartu kredit tersebut telah habis gitu. Kemudian dalam permasalahan tersebut banyak atau berbagai macam solusi untuk melindungi konsumen pemegang kartu kredit tersebut. Yang pertama yaitu pengaturan hak dan kewajiban antara pihak pemegang penerbit dengan penjual yang seimbang. Jadi antara hak dan kewajiban bagi penerima ataupun pembayar itu harus ada hak dan kewajibannya gitu dalam melakukan transaksi jual beli. Kemudian ada pemenegasan hak dari masing-masing pihak untuk dapat menggugat pihak lainnya. Jadi ketika ada pemalsuan kredit atau pemalsuan kartu kredit ataupun masalah seperti tadi kayak pemalsuan kartu kredit, mengatasnamakan kartu kredit pihak itu, maka ketika ada pelanggaran atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka ada penggugatan bagi pihak tersebut gitu. Kemudian ada kesempatan di antara pedagang atau calon pemegang kartu kredit. Kemudian ada kewajiban dari penerbit untuk melakukan diskon terhadap pelanggan. Kemudian melarang penerbit untuk mencegah penjual dalam hal melakukan diskon jika dilakukan pembayaran secara cash. Kemudian ada yang mencatatkan penjual untuk mengembalikan harga pembelian yang dibeli dengan kartu kredit jika ada pengembalian barang karena salahnya penjual. Jadi ketika penjual itu melakukan kesalahan dalam menggunakan kartu kredit kita, maka dari pihak penjual itu harus bertanggung jawab kepada kartu kredit yang telah kita gunakan sebelumnya. Kemudian melarang penjual untuk memungut kelebihan biaya jika dibeli dengan kartu kredit. Jadi ketika menggunakan kartu kredit, kita kan dipotong tuh, jadi tidak adanya sifat yang berlebihan dalam memotong itu, karena itu sangat merugikan dari konsumennya atau pemegang kartu kredit tersebut. Kemudian terakhir yaitu dalam hal ada protes dari pihak pemegang terhadap tagihan, mewajibkan penerbit untuk melakukan investigasi secepatnya. Jadi tidak ada namanya penundaan terhadap transaksi yang sifatnya itu imbasnya itu akan menyulitkan dari si lembaga pembiayaan tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sebelum tutup, kesimpulannya yaitu adanya kesalahan atau pemalsuan dalam kartu kredit itu harus dapat ditanggulangi oleh para pihak yang memegang kartu kredit gitu. Jadi ada keseimbangan antara pemegang kartu kredit, penerima kartu kredit ataupun pembiayaan penerbit dari kartu kredit tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.